mereka sudah melakukan kegiatan ekonomi syariah sebenarnya, cuma nggak sadar. Nah, terus dijelaskan secara ini udah sesuai syariah. Nah, baru nanti disupport sama keuangan. Pak, Bapak kegiatan produksinya sudah ekonomi syariah nih. Masa pembiayaannya nggak ekonomi syariah? Nah, kenapa sih harus begitu? Jangan nyalahin misalnya pemerintah. Ini justru untuk melindungi kita. Udah ini. Kenapa? Udah ada banyak kejadian di Indonesia ini, ya bukan hanya di Sumbar, tapi di berbagai tempat ya, kejadian bahwa makanan yang disajikan dan diklaim halal ternyata tidak halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa podcast Pojok Literasi Syariah dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Eka Marianti. Pada kesempatan ini kita akan bahas topik terkait dengan strategi Sumbar menjadi pusat pengembangan ekosistem syariah di Indonesia. Saat ini sudah hadir bersama saya Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS, yaitu Dr. Sultan Emir Hidayat MBA. Apa kabar Kak Emir? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kabarnya gimana Bu Eka? Alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana nih setelah lebaran, kondisi fisik, kemudian juga motivasinya masih tetap baik ya untuk Tambah semangat soalnya waktu setelah lebaran makannya luar biasa, makan pical, halal. makan lontong halal lagi kan. Karena sekarang ini kita sedang bersama Pakar Ekonomi Syariah, tentunya perbincangan ini tidak terlepas dari ekonomi syariah, kemudian juga halal lifestyle ya Pak Emir. Okay. Nah baik, jadi pemirsa, Pak Dr. Emir ini merupakan seorang akademisi ekonomi syariah Indonesia dan beliau juga mendapatkan gelar PhD-nya di IIUM pada tahun 2013. Dan ini umur beliau masih sangat muda sekali sepertinya ini Dr. Emir ya. 32 tahun. Dan saya bilang wow, 32 tahun sudah dokter. Kemudian beliau ini juga pernah menjadi kepala sekolah bisnis di University College of Bahrain atau UCB ya. Dan saat ini beliau juga mendapatkan gelar Associate Professor di International Open University atau IOU. Dan ini juga pencapaian yang luar biasa sekali ini kalau dari segi akademik ini saya. Dan excitednya lagi, Dr. Emir ini merupakan orang Minang, keturunan Raja Pagarius yang berkiprah di nasional. Luar biasa sekali, bisa kayaknya pengen tangan ini Pak Emir. Informasi yang tidak pernah diberikan di CV. Jadi luar biasa sekali, dan ini motivasi bagi kita yang muda-muda gimana nantinya bisa mencapai kesuksesan seperti Dr. Emir. Amin. Baik, tentunya perbincangan ini akan sangat menarik karena kita akan bahas bagaimana strategi Sumbar menjadi pusat pengembangan ekosistem syariah di Indonesia langsung nih dari pakarnya. Tapi sebelum itu, untuk semua penonton yang ada di rumah, jangan lupa like, comment, subscribe, and share video-video yang ada di channel ini agar edukasi dan literasi perbankan syariah bisa sampai ke semua lapisan masyarakat. Nah, Dr. Emir, berbicara mengenai ekonomi syariah, yang kita pahami bahwa Indonesia ini sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, begitu ya? Betul. Tetapi kalau kita lihat bicara potensi masyarakat atau muslim yang sangat besar di Indonesia, tentunya kita juga memiliki potensi pasar yang besar juga. Harusnya seperti itu ya? Harusnya. Nah, tetapi kalau kita lihat sejauh ini, sepertinya tidak tergarap secara optimal. Nah, padahal sebetulnya ekonomi dan keuangan syariah itu bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Setuju. Contohnya misalnya juga dalam konteks industri produk halal ini, Dr. Emir. Apakah alasan ini juga yang mendorong Indonesia untuk bisa mengoptimalkan peran dan kegiatan ekonomi syariah dalam membentuk KNEKS? Ya. Sedikit, Dr. Emir. Mungkin masih banyak nih audiens atau pemirsa kita di rumah belum mengetahui secara jelas apa sih sebetulnya KNEKS ini, gitu. Apakah berbentuk kelembagaan atau berbentuk organisasi? Mungkin boleh dijelaskan sedikit, Dr. Emir. Tadi betul apa yang disampaikan oleh Dr. Eka, karena memang potensi ekonomi syariah di Indonesia itu luar biasa.
tidak hanya dari segi jumlah penduduk, Dr. Eka, dari total pengeluaran dunia belanja ya penduduk dunia untuk produk dan jasa halal itu sekitar 2,02 triliun US dollar. Wow. 218,8 miliar US dollarnya itu dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Oh, konsumsi Indonesia kayaknya. Iya, lebih dari 10%. Kita kan memang negara dengan mayoritas penduduk muslim kan. Namun sangat disayangkan kita itu masih jadi konsumen. Nah, berarti kita penonton dong. nah itu sayangnya ya, justru produk-produk ya dari luar ya, baik itu dari negara muslim maupun negara non muslim yang sudah halal, mereka jadikan Indonesia ini pasar. Padahal sebenarnya kita harusnya ingin menjadi yang produsen dan punya potensi untuk itu. Nah, selama ini pemerintah tidak terlibat secara langsung ya dalam mengembangkan ekonomi syariah dulu ya. Ataupun kalaupun ada yang terlibat, bekerjanya itu sendiri-sendiri. Seperti kata Ustadz Sobri kemarin, sama-sama bekerja katanya begitu. Ya, Bank Indonesia udah mengembangkan ekonomi syariah sejak dulu ya. Kemudian juga OJK dan institusi-institusi lainnya. Tapi Cuma masih masing-masing ya, sama-sama bekerja gitu. Nah, ada penelitian yang dilakukan oleh Bappenas ya, bekerja sama dengan satu konsultan asing, saya tidak sebutkan di sini karena takut promosi ya. Nah, katanya supaya lebih optimal pengembangan ekonomi syariah yang ada itu harus dirangkai dalam sebuah komite. Ya, dalam sebuah komite yang bisa mengorganisir pengembangan ekonomi syariah ini. Jadi semua stakeholder bisa bersatu di situ. Iya, jadi yang disampaikan Ustaz Sobri itu nggak lagi sama-sama bekerja, tapi bekerja sama. Nah, ide itu atau hasil penelitian itu ditangkap oleh Presiden Pak Jokowi. Bagus nih penelitian, apalagi Bappenas yang ngelakuin dengan konsultan asing. Diambillah oleh Pak Jokowi dan kemudian Pak Jokowi mengeluarkan Perpres nomor 91 tahun 2016 sebagai dasar pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah namanya. Awalnya Komite Nasional Keuangan Syariah. Iya. KS. Nggak ada keuangannya, nggak ada ekonominya, mohon maaf ya, nggak ada ekonominya ya, karena keuangan yang fokusnya waktu itu. Setelah berjalan dan juga sudah disiapkan master plan keuangan, master plan arsitektur keuangan syariah Indonesia ya, berjalan kan langsung pimpinannya Pak Presiden, ketuanya. Dalam rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Pak Presiden tahun 2018 beliau bilang dan memberikan arahan, kayaknya Indonesia lebih baik fokus di ekonomi bukan di keuangan karena lebih luas dan kenyataannya kalau ekonomi itu udah membumi di kita. Kalau keuangan ya pangsa pasar keuangan syariah aja nih per tahun lalu baru 10,77%, perbankan 7%, IKNB 4,6%, pasar modal syariah di luar saham 18,5%. Nah digabung jadinya 10,77%. Itu sudah digabung. Iya. Baru 10%. Iya, taruh 11% lah kalau dibulatin gitu ya. Berarti 89%-nya masih konvensional. Nah, tapi itu perlu disyukuri kalau 5 tahun dulu masih di level market share-nya masih 7 gitu kalau digabung gitu kan. Nah, sekarang alhamdulillah udah ini. Nah, cuma untuk saham menarik. Enggak apa-apa lari dikit ya. Saham itu lebih dari 50% saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, baik dari segi jumlah maupun dari segi nilai kapitalisasi sudah terkategori saham syariah. Masya Allah. Ya, nah kemudian karena ekonomi fokusnya justru kepada yang sektor real ya, industri halal. Maka Pak Presiden mengarahkan supaya lebih fokus ke industri halal. Dikeluarkanlah master plan ekonomi syariah Indonesia yang isinya mengkomplement yang keuangan yang udah ada sebelumnya plus industri halal. Ya, dan dirubahlah KNKS menjadi KNEKS karena ada ekonominya. Ya, Perpres nomor 28 tahun 2020 dan melibatkan karena dia komite. Ketuanya Pak Presiden, wakil ketuanya Wakil Presiden, ketua Pak Presiden, wakil ketuanya Pak Wakil Presiden, dan juga merangkap selaku ketua harian. Kemudian sekretarisnya Ibu Menteri Keuangan. Anggaran operasional komite ini ada di Kementerian Keuangan.
kemudian anggotanya 16 kementerian dan lembaga. Nah, sekarang ini di 16 kementerian dan lembaga itu sudah biasa tuh bicara tentang ekonomi syariah, program-program ekonomi syariah, bahkan dikontrol anggarannya. Ada nggak anggaran Anda untuk ekonomi syariah? Nah, itu pada ngelapor. Berarti memang sudah ditangkap peluang bahwa ekonomi syariah ini merupakan, bisa dianggap nih tadi yang saya bilang juga sebagai pertumbuhan ekonomi baru. Betul. Dan bahkan beberapa kementerian anggota KNEKS sudah memiliki unit kerja resmi yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah. Contoh, saya sebutin beberapa contoh. Pertama, Kemenperin, Kementerian Perindustrian, sudah memiliki pusat pemberdayaan industri halal. Satu. Kedua, Kemenko Perekonomian sudah memiliki asisten kedeputian atau asisten deputi tentang keuangan syariah dan keuangan inklusi. Kemudian kalau Bank Indonesia udah lama ya DEX. Kemudian bahkan di Kementerian Perdagangan itu ada tim akselerasi percepatan ekspor produk halal. Dan di Kadin itu sudah ada Badan Ekonomi Syariah. Ini contoh kalau diteliti 16 nggak habis ininya. Iya. Ini perlu tidak SKS nanti. Iya. Oke. Jadi luar biasa sekali sebetulnya Pak Emir pertumbuhan ekonomi syariah. Alhamdulillah. Nah, kalau dulu itu kita melihat bahwa ekonomi syariah ini kebanyakan ya digerakkan oleh masyarakat melalui berbagai organisasi. Betul. KNEKS hadir begitu. Betul. Nah, misalnya seperti Masyarakat Ekonomi Syariah, KSEI, dan sebagainya. Saat ini hadir KNEKS yang juga menstimulus kehadiran KDEKS. Yeah. Menarik sebetulnya ketika kita bicara mengenai KNEKS, kemudian hadir KDEKS. Boleh sedikit dijelaskan nggak Pak Emir? Kenapa KDEKS ini juga harus hadir? Begitu? Baik. Awalnya ketika kita bergerak ya di lingkungan Indonesia yang sangat besar begini, ya, mengembangkan ekonomi syariah secara nasional, mulai kerasa keteteran. Wah, nggak bisa nih dari pusat. Itu pertama. Yang kedua, ternyata dari kementerian dan lembaga anggota KNEKS tidak semua memiliki unit vertikal. Mungkin Bank Indonesia ada unit vertikal, OJK ada unit vertikal di daerah gitu ya. Kemenq ada unit vertikal, Kementerian Agama ada unit vertikal ya. Dan ternyata untuk urusan-urusan yang lain itu adalah otonomi daerah. Oh iya. Ya, kan nggak ada yang namanya perwakilan Kementerian Perindustrian, adanya Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nah, adanya otonomi daerah itu membuat bahwa pemerintah provinsi dan juga Pemkop dan Pemkap itu punya otonomi. Nah, justru kami juga melihat potensi besar ekonomi syariah itu ada di daerah, sehingga kalau tidak ada perpanjangan tangan di situ, kita susah untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Maka dari arahan Pak Wapres selaku Ketua Harian dalam rapat pleno di bulan November, 30 November 2021 ditetapkan bahwa harus dibentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Dan alhamdulillah saya ingin sampaikan KDEKS pertama di Indonesia itu terbentuk di Kampung Awak. Wow. Di Provinsi Sumatera Barat. Apa karena ini pilihannya karena Pak Emir orang Sumatera Barat, makanya KDEKS pertama itu dibentuk di Sumatera Barat? Ya, parsial ada begitu gitu ya. Parsial ada sebagai putra daerah. Oh, tentu yang paling enak kita dulu mulai di kampung halaman ya. Tapi yang kedua, kenapa ya ke Sumatera Barat? Pertama adalah filosofi hidupnya orang Minangkabau ya. ABSDK. Ya, betul. Dan kemudian sekarang udah ada undang-undang apalagi ya. Nah, itu dan juga kita lihat potensi ekonomi syariah itu ada di sini. Kuliner halal ya, pariwisata ramah muslim ya, halal ya. Kemudian lain-lainnya apalagi Bank Nagari juga insya Allah akan berkonversi. Jadi potensi ini ya kita bisa yakin bahwa mulainya itu sebaiknya di sini di Sumatera Barat. Dan kemudian alhamdulillah juga Pemprov luar biasa dukungannya ya, dan berani mengambil tindakan politik yang awal ya, karena yang awal itu yang berani mengambil risiko. Ya. Ini juga termasuk strategi Sumbar untuk menjadi pusat pengembangan ekosistem syariah di Indonesia. Salah satu saya bisa jadi, betul. Ya, kalau kita melihat
dari visi Pak Gubernur ya. Saya kemarin kebetulan hadir sama Bu Eka juga ya. Ada visi Pak Gubernur, kemudian ada misi-misinya. Misi nomor 2 kalau nggak salah tadi ya disampaikan itu ya. Itu sangat sejalan sih. Ya, memang udah sangat tepat ya bahwa KDKS pertama ada di sini. Nah, Pak Emir, tadi luar biasa sebetulnya Sumbar menjadi pilihan pertama untuk pembentukan KDKS. Nah, kalau misalnya sejauh ini kita melihat bagaimana sih sebetulnya ekosistem ekonomi dan keuangan syariah? Ini terkait sedikit bicara digital ya, Pak Emir. Bagaimana ini pendapat Pak Emir terkait dengan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang berbasis digital? Apakah ini juga sejalan sebetulnya dengan spirit yang sedang dikembangkan oleh KNKS saat ini? Sangat sejalan. Jadi kalau dilihat kan KNKS juga berdasarkan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia, kita punya visi ekonomi syariah Indonesia. Kemudian untuk mencapai visi itu ada misi dan juga ada strategi, baik itu strategi utama atau strategi dasar. Nah, salah satu dari strategi utama, ada 4 strategi utama. Yang pertama itu penguatan halal value chain. Yang kedua penguatan keuangan syariah. Yang ketiga penguatan UMKM. Yang keempat penguatan ekonomi digital. Karena ini sebelum COVID nih, udah tidak bisa dinafikan ya sebelum COVID diluncurkan Mei 2019. Nggak bisa dinafikan kehidupan kita sekarang ini udah beralih ke digital. Dan positifnya COVID mempercepat, bukan hanya membantu lagi, mengakselerasi, nggak tahu eksponensial kali itu ya. Nah mungkin barokah itu ya, akhirnya terbiasa karena COVID ya. Oleh karena itu dengan kena penguatan ekonomi digital itu, maka di tahun 2019 sendiri KNKS, masih KNKS waktu itu ya, sudah mendorong lahirnya layanan syariah link aja, atau kita kenal dengan istilah link aja syariah. Nah, itu bisa di googling itu ya. Cerita awal itu yang pendorongnya adalah KNKS. Sekarang KNKS ya. Kemudian juga didorong munculnya halal corner marketplace. Jadi kalau pernah dengar Tokopedia Salam, Beli Hasanah, Shopee Barokah, itu dorongan kita ingin memunculkan halal corner di marketplace. Terutama yang Tokopedia Salam awalnya. Bukalapak juga waktu itu. Kemudian akhirnya sekarang udah biasa kita ngelihat halal corner di marketplace. Nah, kemudian juga selain itu tuh kita mendorong ya agar ada namanya 8 strategi digitalisasi ya ekonomi syariah. Saya biasanya pakai slide, nggak hafal saya kalau yang itu. Ya untuk mendorong agar digitalisasi ini ya. Nah, tadi kita bicara mengenai digitalisasi, karena memang ya tadi kata Pak Emir tidak dimunafikan lagi sekarang ini apa sih yang nggak terkait dengan digitalisasi. Mungkin kemana-mana kita boleh ketinggalan dompet ya saat ini, tapi nggak bisa ketinggalan handphone gitu. Oke, Pak Emir, menurut pantauan Pak Emir sebagai Direktur KNKS, apa sih potensi besar Sumbar yang bisa menjadikan ranah Minang ini menjadi pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah? Iya. Potensi besar. Ya. Sejalan juga dengan apa yang BI sampaikan. Pertama, BI itu kan sekarang fokus kepada makanan halal. Ya, ini kan berbasis pertanian pasti ya. Kemudian tekstil dan pariwisata ramah muslim. Di kita ada semua. Jadi bahkan BI itu udah menghitung namanya kontribusi halal sektor prioritas halal value chain. Sektor prioritas halal value chain yang 3 tadi ya terhadap PDB. Jadi kontribusi pertanian dan makanan halal dan juga tekstil dan bahan baku tekstil itu yang halal itu ya. Itu menurut BI terhadap PDB itu udah sekitar 25-26%. Kita belum masukin yang lain-lain nih. Itu di Sumatera Barat? Enggak, di seluruh Indonesia. Indonesia. Nah, sekarang siapa sih nggak kenal dengan kuliner Sumatera Barat? Iya, yang kata Ustaz Sombri kemarin ya, iya. Ada 3. Dua ya. Enak dan enak sekali. Enak dan enak banget. Cuma 2 aja kalau udah pulang kampung itu saya kayaknya kemarin saya udah susah-susah itu di bulan Ramadan turun 3 kilo. Saya mau nimbang takut sekarang. Kayaknya udah makan. Ada yang nggak enak. Nggak ada yang nggak enak. Bener ya. Nggak ada yang enak. Itu potensi pertama. Yang kedua,
siapa yang nggak ngakuin keindahan alam Sumatera. Sumatera Barat? Mau apa aja? Mau apa aja? Ke pantai, mau Iya. gunung. Iya. Ya, mau kalau istilahnya itu saya ini bercanda saya ya. Kalau ke Ubud mau makan di tengah sawah saya harus bayar mahal-mahal. Saya di kampung saya tinggal jalan ke sawah makan pakai rantang gratis gitu. Apalagi tanah datar ya. Iya. Ini juga sama kok model-modelnya gitu kan. Nah, sama dan bahkan kalau kita lihat misalnya di Pariangan ya. Iya. Itu kan sampai 7 ininya ya. Negeri terindah Iya, negeri terindah di dunia. di dunia. Nah, itu siapa yang ngakuin? Danau kembar, lahan panjang gitu ya. Cuma kebersihan nih, kritik dikit nih. Boleh ya kritik di podcast ya? Ya. Kebersihan. Betul. Iya. Jadi begini juga nih Dr. Emil, ketika kita bicara pariwisata halal, sebetulnya kalau kita sudah melapor pariwisata halal, identiknya pasti dengan kebersihan. Iya, Kak, benar. Bersihan tuh, masa ya saya juga kadang-kadang ini sampah mesin buang sembarangan gitu ya. Ya, Awareness-nya kita sebetulnya, Iya, karena perilaku itu sangat mahal. Iya, kan? benar. Iya. Jadi mungkin kita bisa menghimbau juga nih masyarakat Iya. Dr. Emil yang kemarin Lebaran untuk tidak membuang sampah Sembarangan. Iya. Gitu. Nah, satu lagi, busana muslim. Siapa sih? Ya, Fashion. Pertama kalau dari segi yang tradisional, kalau orang Malaysia ke sini itu pasti beli talekuang kalau di Jawa kan. Uang ya. Iya, mukena ya. Ya, nggak ada yang ngalahin di sini. Iya. Terus lagi apa? Lihat aja perempuan-perempuan Sumatera Barat tetap gaya modis dengan Islami. Busana muslim ya. Iya. Nah, itu luar biasa sebenarnya. Nah, ini potensi yang sektor prioritas itu ada di sini semua. Tinggal dikoordinasikan, dikemas yang baik gitu. Insya Allah saya yakin bisa menjadi arus penggerak perekonomian Sumbar. Apalagi sekarang udah bekerja sama, nggak sama-sama bekerja. Semua stakeholder sudah bergabung menjadi satu, bagaimana mewujudkan Sumbar menjadi ekosistem ekonomi syariah yang terbesar ya. Iya. Bayangin dulu Bu Eka. Dulu kalau yang unit vertikal seperti Bank Indonesia atau Kementerian Agama kan koordinasi dengan Pemprov ya bisa, tapi wadahnya apa gitu kan? Nah, sekarang ada wadah KDEKS di mana unit vertikal juga menjadi anggota KDEKS. Luar biasa sekali. Iya. Jadi apapun program kemudian kegiatan Bisa dikoordinasiin. bisa langsung koordinasi. Iya, dalam koridor KDEKS. Betul. Luar biasa, kita sangat berharap sekali supaya ini bisa berjalan sebagaimana mestinya dan juga harapan yang kuat memang Dr. Emil bahwa apa yang kita cadangkan ini insya Allah diwujudkan gitu ya. Nah, terkait dengan edukasi dan literasi, kalau kita lihat sejauh ini mungkin ini masih menjadi PR besar buat PR kita, besar, gitu ya. iya. Tentang pengembangan inklusi keuangan di sektor perbankan syariah. Dan Sumbar melalui unit usaha syariah Bank Nagari telah melakukan MOU dengan berbagai ormas dan juga pihak-pihak pemuka masyarakat dan juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk menunjang pemahaman masyarakat terkait dengan inklusi keuangan tadi. Gitu. Kira-kira menurut Dr. Emil, apa permasalahan yang mendasar sih sebetulnya yang mempengaruhi pemahaman untuk bersyariah di masyarakat yang saat ini kalau kita bilang sih masih kurang baik ya pemahaman syariahnya masyarakat Sumatera Barat. Ya mungkin karena ya kita di Suro-Suro kan lebih diajarkan yang ibadah, yang muamalah ini belum begitu diajarkan secara komprehensif atau menyeluruh. Nah, memang juga sekarang pendekatan kita orang itu cenderung kalau mendengar ekonomi syariah itu langsung ke bank. Iya. Padahal bank ini bank syariah gitu kan. Padahal bank ini hanya salah satu dari bagian ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Mulai mungkin pendekatannya yang sederhana-sederhana. Mereka sudah melakukan kegiatan ekonomi syariah sebenarnya, cuma nggak sadar. Nah, terus dijelaskan secara ini udah sesuai syariah. Nah, baru nanti disupport sama keuangan. Pak, Bapak kegiatan produksinya sudah ekonomi syariah nih. Masa pembiayaannya nggak ekonomi syariah? Harusnya kafah dong, Pak. Nah, harusnya kafah secara seluruh. Ya. Cuma disampaikan dengan bahasa yang mudah gitu. Gimana ya? Dengan bahasa yang mudah, yang dimengerti di orang. Dengan mudah bahwa, nah terus juga kita terus harus berbenah. Alhamdulillah
saya mendengar kemarin ya Pak Chan sampaikan ya, layanan dari UUS itu sudah selevel dengan yang konvensional, itu sangat dibutuhkan. Kenapa lagi orang Minang? Orang Minang ini cadia, ya mungkin paling cadia, makanya BA banyak AK kan. Ya, iya pintar. Ya, kalau kita syariah segala macam, tapi kita nggak memberikan layanan yang optimal, syariah seorang lah, syariah wang mah. Nah itu kan ya. Iya, iya. Jadi harus memberikan, jangan jadi syariah ini harus dikemas dengan sebagai extended service gitu. Pak, biayanya sama, itunya sama segala macam, tambah yang dibilang sama Pak Chan itu barokah Pak. Nah itu udah bener. Jadi memang ini bentuk penyampaian yang pentingnya. Bagaimana komunikasi ini bisa berjalan dengan baik adalah dengan cara penyampaian bahasa kita yang dimengerti. Iya, betul. Ya. Kadang hal-hal simpel gitu terus di masyarakat. Nah, memanfaatkan dai, saya juga setuju tuh. Ustadz ya, dai. Kalau perlu sampai ke surau-surau, sampai ke jorong-jorong. Itu memang ini sangat, kalau di Sumber majelis taklim sangat luar biasa juga. Nah, kita memang butuh dai untuk menyampaikan pesan-pesan terkait dengan literasi dan edukasi. Betul. Karena biasanya kalau ustadz lebih didengar. Betul. Dan sudah hadis-hadis yang disampaikan ini sohi dan sudah mereka yakinkan juga. Betul. Oke, Pak Emir, sebelum kita akhiri pembicaraan ini, satu pertanyaan. Di luar konteks perbankan syariah atau keuangan syariah, apa saja sih sebetulnya menjadi fokus KNEKS saat ini untuk pengembangan ekonomi syariah? Ya, kita memiliki 30 program, ini turunan dari MEXI ya, yang terbagi kepada 13 program prioritas dan 17 program reguler. Nah, untuk program prioritas yang 13, yang pertama itu disebut kodifikasi produk halal. Kodifikasi. Ya, jadi sekarang ini setiap ekspor produk halal yang diekspor ya, itu ada kode PEB. PEB itu apa ya? Pokoknya ekspor barang lah. P-nya saya lupa. Ya. 902. Sehingga tercatat sebagai ekspor produk halal. Kalau dulu, kalau dikirim keluar, nggak tahu itu produk halal atau bukan. Jadi nggak tahu kita ini ujung-ujungnya nanti kita mau ngitung kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB, termasuk dari segi ekspor. Nah, sekarang itu udah muncul kerjasama antara KNEKS, Bea Cukai dan LNSW. Nah, selain itu kita kena fokus kita di halal. Malaysia udah ngeluarin, sekarang kita di tahap akhir penyelesaian master plan industri produk halal, program keduanya. Kemudian yang ketiganya akselerasi sertifikasi halal. Terutama buat UMK. Kenapa? Penting sekali nih. Bu Eka pasti tahu. 17 Oktober 2024. Makanan. Sudah ada punishment nanti kalau seandainya tidak. Nah, ya. Jadi yang Mandanga, uni-uni, udah yang Mandanga, yang Menggaleh, makanan tuh. Ini harus diketahui ya. Batas akhirnya ada. Iya. 17 Oktober 2024. Oke. Itu menjadi catatan penting. Iya. 17 Oktober 2024 kalau yang tidak memiliki sertifikasi halal ada punishment atau tidak boleh jualan malah. Nggak boleh jualan. Nah, kenapa sih harus begitu? Jangan nyalahin misalnya pemerintah. Ini justru untuk melindungi kita. Udah uni. Kenapa? Udah ada banyak kejadian di Indonesia ini ya, bukan hanya di Sumbar tapi di berbagai tempat ya, kejadian bahwa makanan yang disajikan dan diklaim halal ternyata tidak halal. Nah, jadi banyak sekali. Maka negara turun tangan. Sampai-sampai negara mengeluarkan undang-undang jaminan produk halal. BPJPH ya. Iya, sebagai dasar pembentukan BPJPH. Ya, dan juga sebagai dasar untuk kewajiban sertifikasi halal itu. Nah itu untuk melindungi kita semua tujuannya. Jadi jangan dianggap sertifikasi halal ini sebagai beban, tapi ini untuk jaminan mutu. Makanan ambo halal, iyalah batu halal. Tapi sertifikasiin supaya ada quality assurance atau jaminan mutu yang secara berkala. Ya, banyak juga, mohon maaf ya, yang nikah secara syar'i banyak kan ya. Itu udah nikah belum? Sudah. Tapi kan kalau misalnya jalan-jalan sama istri ya ternyata ini mau masuk misalnya penginapan syariah, diminta buku nikah.
kalau nikah syariah aja tanpa KUA nggak ada. Terus kalau ada masalah-masalah ntar bukti nikahnya apa? Nggak bisa dibilang nih saksinya atau selembar kertas yang nggak bisa. Sama kayak gitu sih. Walaupun kita klaim bahwa ini adalah makanan halal. Iya. Ya, Betul halal betul. Ya. Buktinya apa? Itu. Kalau sekarang memang kita semua bicara bukti. Iya betul. Setuju. Oke. Nah akhirnya luar biasa pembicaraan hari ini. Kita sampai di ujung perbincangan topik strategi Sumbar menjadi pusat pengembangan ekosistem syariah di Indonesia. Tentunya sangat menarik sekali dan sangat bermanfaat apa yang kita bicarakan pada hari ini. Insya Allah apa yang kita bahas pagi ini Dr. Emir banyak sekali manfaatnya bagi semua pemirsa podcast Pojok Literasi Syariah. Terima kasih banyak Dr. Sultan Emir Hidayat MBA. Sama-sama. Pada hari ini. Terima kasih telah berkenan berbagi ilmu dan berbagi pengetahuan kepada kita semua. Dan terima kasih juga pada semua sahabat podcast Pojok Literasi Syariah yang telah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di topik-topik yang menarik lainnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka. Sama-sama.